Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Program Komputer 2022. Saya Ubaidillah akan memberikan sedikit penjelasan mengenai modul 3 yang berjudul Implementasi MATLAB pada bidang industri. Tujuan dari modul 3 ini yang pertama untuk mengenal dan menggunakan software MATLAB, kedua untuk memahami peran dan implementasi software MATLAB di bidang industri, dan yang ketiga untuk mengaplikasikan software MATLAB dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, MATLAB sendiri merupakan singkatan dari Matrix Laboratory yang merupakan suatu platform pemrograman yang menggunakan bahasa berbasis matriks dan umumnya digunakan untuk menganalisis data, membuat algoritma, menciptakan pemodelan dan aplikasi. Berikutnya di sini ada contoh sederhana dari sintaks MATLAB. Di sini ada yang namanya variabel, tipe data string, dan tipe data skalar. Nah, apa itu variabel, tipe data string, dan tipe data skalar? Yang pertama, variabel. Variabel itu merupakan suatu nama yang menunjukkan lokasi penyimpanan suatu tipe data. Nah, umumnya dalam berbagai bahasa pemrograman pasti ada yang namanya variabel. Pada MATLAB ini, variabel dapat ditulis dengan menuliskan nama variabel, lalu tanda sama dengan dan nilai dari variabel tersebut. Nah, nama variabel ini dapat ditulis dengan syarat, yaitu diawali dengan huruf, dapat berupa huruf kapital maupun huruf kecil, dan diikuti dengan huruf, angka, atau underscore tanpa diikuti spasi. Nah, di sini contoh penulisan dari variabel pada MATLAB. Di sini ada variabel harga, lalu nilainya 2500. Nah, ketika di run akan menghasilkan harga sama dengan 2500. Begitu juga yang lain juga sama. Berikutnya, apa itu string? Nah, string merupakan suatu tipe data MATLAB yang terdiri dari huruf, teks, dan nilai-nilai ASCII. Nah, penulisan tipe data string ini selalu diapit dengan tanda apostrof atau tanda petik 1. Berikut contoh penulisannya. Di sini ada variabel S yang berisi tipe data berupa string yang isinya Reri Afrianita. Nah, tulisan Reri Afrianita ini diapit dengan tanda petik 1. Nah, ini menunjukkan jika tipe data ini merupakan jenis string. Nah, tipe data string ini dapat dilakukan beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi DISP. Fungsi DISP ini digunakan untuk menampilkan tipe data string tanpa menampilkan nama variabelnya. Berikut contoh penulisannya. Di sini ada variabel A dengan isi saya akan belajar dengan rajin. Nah, lalu dilakukan fungsi DISP terhadap variabel A dan akan menghasilkan saya akan belajar dengan rajin. Nah, output di sini tidak menampilkan nama variabelnya. Namun fungsi DISP ini hanya dapat digunakan pada string. Jika ingin menggunakannya pada angka atau tipe data numerik, dapat dilakukan fungsi 62str. Nah, berikut contoh penulisannya. Di sini terdapat variabel nomor HP dengan nilai 081 sekian. Lalu dilakukan fungsi DISP yang akan melakukan output berupa string berisi nomor handphone saya adalah, lalu diikuti dengan fungsi 62str dan nama variabel dari tipe data numeriknya. Dan ketika di run akan menghasilkan nomor handphone saya adalah dan tipe data numeriknya yaitu 0812 sekian. Berikutnya ada fungsi input. Fungsi input ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan data. Nah, berikut contoh penulisannya. Di sini ada variabel nomor name, lalu sama dengan fungsi input. Lalu ketika di run akan menghasilkan string yang terdapat dalam fungsi input ini, dan pengguna akan diminta untuk memasukkan tipe data. Nah, di sini dalam contoh ini
pengguna memasukkan angka 951 sekian. Lalu ketika di enter akan menghasilkan nomor NIM sama dengan 951 sekian. Lalu berikutnya ada fungsi fprintf. Nah, fungsi fprintf ini mirip seperti fungsi DISP, namun di fungsi ini kita dapat memanggil suatu data dengan menuliskan nama variabelnya. Nah, di sini terdapat variabel X dan Y. Variabel X berisi nama, yaitu Henry Sambodo, lalu variabel Y berisi alamat. Nah, di sini dilakukan fungsi fprintf terhadap variabel X. Jadi yang muncul di sini nilai dari variabel X-nya, yaitu Henry Sambodo. Lalu berikutnya ini ada fungsi fprintf lagi yang digunakan untuk memanggil variabel X dan variabel Y. Jadi yang muncul yaitu nilai variabel X, yaitu Henry Sambodo, dan nilai dari variabel Y, yaitu alamatnya Jalan Gajah Mada nomor 40 Padang. Nah, berikutnya skalar. Apa itu skalar? Skalar itu merupakan tipe data yang berupa numerik atau berupa angka. Nah, tadi kita sudah mengenal dua tipe data, yaitu string, skalar. Nah, dalam MATLAB ini terdapat tipe data lain. Ada beberapa tipe data. Yang pertama ada numeric arrays, yaitu tipe data yang berupa angka, baik angka desimal maupun angka bulat atau angka integer. Lalu ada karakter and string. Ini merupakan tipe data yang berisi teks atau string. Lalu berikutnya tipe data structure atau tipe data yang berisi data-data yang dikelompokkan. Lalu berikutnya ada tipe data cell arrays atau tipe data yang sudah terindeks atau yang biasa disebut dengan cell. Lalu berikutnya ada tipe data table atau tipe data tabel. Tipe data ini berisi suatu tabel atau spreadsheet yang berisi baris dan kolom. Lalu berikutnya ada tipe data conversion, yaitu tipe data yang mengonversi antara array numerik, array karakter, array cell, structure, atau tabel. Nah, lalu MATLAB ini juga digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Yang pertama, pada bidang matematika, MATLAB digunakan untuk perhitungan sederhana, simulasi fungsi, maupun pemodelan matematika. Lalu pada bidang statistika, MATLAB digunakan untuk merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, interpretasi, dan presentasi data. Lalu pada bidang finansial atau ekonomi, MATLAB digunakan untuk menghitung inflasi, suku bunga, maupun permasalahan finansial ekonomi lainnya. Lalu pada bidang teknik dan komputasi, MATLAB ini biasa digunakan untuk membantu perancangan desain suatu sistem dan analisis suatu algoritma. Lalu pada bidang biologi, MATLAB dapat digunakan untuk analisis sistem organ, jaringan, DNA manusia, dan perancangan organ buatan. Lalu pada bidang komunikasi dan jaringan, MATLAB ini digunakan untuk analisis pengembangan sistem komunikasi dan jaringan. Tak hanya dalam bidang-bidang tersebut, pada bidang teknik industri pun MATLAB juga banyak membantu. Yang pertama untuk menyelesaikan masalah engineering, kedua untuk mengolah permasalahan aljabar linier, ketiga untuk analisis numerik, keempat untuk mengolah data riset, dan yang terakhir untuk melakukan simulasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke studi kasus pada modul 3 ini. Nah, pada modul 3 ini terdapat studi kasus, yaitu PT LSMI merupakan perusahaan yang memproduksi meja dan kursi. Untuk memproduksi sebuah meja diperlukan biaya pembuatan Rp40.000 dan biaya pengecetan Rp20.000. Sedangkan untuk memproduksi sebuah kursi diperlukan biaya pembuatan Rp30.000 dan biaya pengecetan Rp10.000. Nah, PT LSMI ingin membuat 30 meja dan 25 kursi serta mendapatkan keuntungan 20% dari penjualan kedua produk tersebut. Dengan menggunakan MATLAB, buatlah program yang dapat menampilkan rincian biaya pembuatan, harga jual meja dan kursi, serta laba kotor yang didapatkan.
Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pertama-tama kita buka software MATLAB. Nah, setelah MATLAB-nya terbuka, langsung saja kalian klik File, New, lalu M-File, dan akan muncul jendela editor M-File. Lalu kalian tinggal ketik codingannya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung buka codingan yang sudah ada. Nah, seperti biasa di awal kita gunakan clear dan clc untuk membersihkan workspace dan command window. Lalu di sini terdapat fungsi input yang digunakan untuk input jumlah meja, jumlah kursi, dan persen keuntungan. Nah, di sini kalian tinggal salin codingannya saja dan sesuaikan dengan studi kasus yang telah kalian pilih. Nah, lalu di baris 15 hingga 17 ini terdapat matriks yang berisi baris 15 berisi variabel A berupa matriks. Baris pertama ini berisi biaya proses pembuatan meja dan kursi. Di sini biaya proses pembuatan meja sebesar 40.000 dan biaya pembuatan kursi sebesar 30.000. Lalu di baris 2 terdapat biaya pengecetan meja dan kursi, pengecetan meja sebesar 20.000 dan pengecetan kursi sebesar 10.000. Lalu baris 16 terdapat variabel B yang berisi jumlah meja dan jumlah kursi. Jumlah meja dan jumlah kursi ini merujuk pada baris 6 dan baris 9, yaitu input jumlah meja dan input jumlah kursi. Lalu di baris 17 ini terdapat variabel X yang berisi perkalian dari variabel A dan variabel B. Nah, nantinya hasil dari variabel X ini yaitu berupa total dari proses pembuatan meja dan kursi dan proses pengecetan meja dan kursi. Nah, lalu di baris 20 hingga 25 ini terdapat perhitungan dari total pengeluaran produksi satu buah meja, produksi satu buah kursi, harga meja keseluruhan, harga kursi keseluruhan, dan total laba kotor. Nah, berikutnya di baris paling terakhir ini terdapat perintah DISP dan F'F yang nantinya akan memunculkan rincian dari pengeluaran produksi meja dan kursi. Nah, kalian tinggal ketik ulang saja semua codingan ini sesuai dengan studi kasus yang telah kalian pilih. Nah, setelah selesai menulis codingan, langsung saja kalian menuju ke debug, lalu run, atau kalian dapat menggunakan F5 pada keyboard. Nah, di sini sesuai studi kasus, produksi meja memerlukan biaya Rp40.000 untuk proses dan Rp20.000 untuk pengecetan. Di sini dalam studi kasus saya akan membuat 30 meja. Nah, lalu untuk kursi buat 25 kursi dan persen keuntungannya 20%. Nah, lalu akan langsung muncul rincian dari pengeluaran produksi 30 meja dan 25 kursi. Nah, sekian dari modul 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.